Sobat Arsip dan Sobat Pustaka, kali ini tim penelusuran arsip dan konten lokal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo akan menelusuri Dalem Gurun. Tegalsari adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Ponorogo yang memiliki sejarah panjang yang masih terpelihara hingga saat ini. Salah satu peninggalan sejarah yang masih bisa kita temui saat ini adalah Dalem Gurun. Dalem Gurun berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti rumah guru. Rumah tersebut pada masanya pernah ditempati oleh beberapa tokoh nasional, di antaranya adalah Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, hingga guru bangsa HOS Cokro Aminoto. Saat ini, Dalem Gurun telah menjadi cagar budaya yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Seperti apa ya kisah yang melatar belakangi keberadaan Dalem Gurun ini? Yuk kita simak penuturan dari Mbah Kicuk selaku Ketua Paguyuban Zuriyah Tegalsari yang turut mengelola Dalem Gurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menceritakan sejarah dari rumah Gurun ini. Gurun ini dulu yang mendirikan Raden Mas Prawiro Wiyoto itu masih dzurriyyah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Jadi silsilah begini. Kiai Ageng Muhammad Besari punya putra Kiai Ilyas, punya putra Kiai Yahya. Kiai Yahya punya putra Kiai Hasan Rifai. Kiai Hasan Rifai punya
putra Raden Mas Prawiro Dipuro. Prawiro Dipuro punya putra Prawiro Winoto. Raden Mas Prawiro Winoto punya anak Raden Mas Ilyas. Raden Mas Ilyas yang terakhir yang menempati rumah ini adalah Mas Dodi. Jadi pendiri rumah Ngguron ini yaitu Raden Mas Prawiro Wiyoto. Siapakah Prawiro Wiyoto? Prawiro Wiyoto itu seorang guru. Waktu itu guru kan masih jarang-jarang, ASN masih jarang. Makanya rumah yang didirikan Raden Mas Prawiro Wiyoto itu dinamakan Rumah Ngguron karena tempat guru, bukan tempat berguru, tapi tempat rumah guru. Kalau orang sekitar sini, masyarakat niki sini dulu memanggilnya itu kan Ndoro Guru. Jadi rumah itu dinamakan Rumah Ngguron. Nah selanjutnya yang namanya Prawiro Wiyoto itu kan punya anak, nanti tadi kelihatan namanya Winoto, Raden Mas Winoto. Nah Raden Mas Winoto itu kebetulan dulunya juga dosen UGM. Nah, terus setelah itu, setelah penghuni yang terakhir yang namanya Raden Mas Dodi itu meninggal, akhirnya rumah ini kan suwung, ndak per penghuni. Lalu ditawar-tawar sampai beberapa tahun itu ndak laku. Karena apa? Karena rumah dan tanah ini partainya kan besar, mencapai maksimal kan MM-an. Nah, waktu itu sudah dibeli pada orang yang pembeli pertama, sebetulnya ini sudah dibeli tapi masih DP. Akhirnya waktu itu ada orang yang telepon dari Jakarta, ibu siapa saya lupa, terus komunikasi sama Pak Lurah, terus sama saya, lalu Pak Lurah Khairul Huda, ini Pak Lurah yang ini telepon saya, Mbah, tanah Ngguron ini kalau ndak jenengan yang menyelamatkan mungkin sudah terjual keluar, nanti aset-aset Tegalsari yang bersejarah hilang semua, kan seperti itu. Karena apa? Karena waktu ibu yang dari Jakarta telepon itu sudah melihat unggahan di medsos, bangunan yang sebelah ini sudah ditawarkan di medsos 750 juta. Waktu itulah ibu yang di Jakarta itu hatinya terusik, lalu telepon Pak Lurah. Pak Lurah menghubungi saya, suruh menyelamatkan ini. Tapi maksud Pak Lurah itu bukan saya yang menyelamatkan, perantara kepada Pak Anies, karena yang support sama Pak Anies kan saya. Terus saya telepon beliaunya. Akhirnya beliaunya bertanya, kira-kira nominalnya berapa Mbah? Ya mungkin sampai 2M Pak, sampai sertifikat. Akhirnya kita suruh telepon sama asistennya Mas Kosin Amirullah itu. Akhirnya kita nego-nego sampai kena 1M 650. Dan setelah itu Pak Anies punya etikat baik. Karena begini, Pak Anies awal mulanya membeli rumah ini kan kita sama Pak Anies bilang begini, untuk menyelamatkan aset dan budaya di Tegalsari. Maka dari itu Pak Anies komitmennya rumah ini bukan untuk rumah hunian, tapi untuk melestarikan budaya dan amalan-amalan yang telah diamalkan Kiai Muhammad Besari dan ajar-ajarnya sampai sekarang. Maka dari itu rumah ini nanti kalau sudah selesai pembangunannya itu diperuntukkan untuk umum. Bahkan rumah ini nanti kalau sekarang yang sudah baru ditempati ini untuk museum, dan yang sebelah insya Allah untuk perpustakaan. Nanti insya Allah di belakang mau dibangun hall untuk pertemuan majelis taklim dan sebagainya, itu pun untuk umum. Dan belakangnya lagi insya Allah dibangun homestay yang lantai 3
Itu untuk penginapan kalau ada kiai yang mengaji di Ponorogo nanti nginapnya biar di sini. Dan bila mana nanti ada pendaftaran murid gontor, biasanya wali murid kan bingung mencari tempat, itu biar di sini. Dan kalau sementara ini yang di sini untuk kegiatan sudah banyak, seperti santunan anak yatim, diskusi dan sebagainya, dan kegiatan keagamaan sudah banyak yang di sini, itu pun tidak dikenakan biaya. Seperti itu. Terima kasih Sobat Arsip dan Sobat Pustaka telah membersamai kita dalam penelusuran arsip dan konten lokal kali ini. Salam arsip dan salam literasi.